aku berpikir bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan siapa sih penggerak terbesar dalam rangka mengembangkan perekonomian di Indonesia selain milenial nih. Kita nih, anak-anak yang usianya 18 sampai 45 tahun. Tentunya kita. IPMI ini merupakan wadah untuk para pengusaha milenial di mana kita berbasis teknologi digital gitu. Berbasis digitalisasi ya. Platformnya dengan menggunakan digitalisasi di mana organisasi-organisasi lain itu tidak ada yang seperti kita yang berbasis teknologi digitalisasi. Hai, CS Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back tentunya di acara kesayangan kita, podcast CS Kehidupan. So, tentunya di sini kita tetap eksklusif bersama Lux Intermedia, tepatnya di Gedung Grand Sleepy Tower. Nah, gimana kabar semua CS Kehidupan? Tentunya semangat, sehat, sukses, bahagia selalu ya untuk kita semua. Nah, di sini gue juga pastinya nggak sendiri nih. Oke, di sini ada siapa? Ciu. Hai, bunga lili ditanam di kali. Iya, Kelly di mari. Waduh, Kelly di mari ya masih. Yoi dong, masih di mari. So, CS Kehidupan ya, di sini kita ada segmen khusus ya tentunya. Apa nih kira-kira Kel? Kalau kita denger sih katanya dari HIPMI nih. IPMI. Oh iya IPMI, maaf ya. Iya, emang IPMI sama HIPMI beda, Iya, hanya beda. doang kan? Iya benar. So, teman-teman semua di sini kita temanya pastinya wujudkan Indonesia Emas. Wujudkan Indonesia Emas itu artinya adalah Indonesia yang cerdas, berkarakter dan sejahtera. Nah, oleh karena itu saat ini kita kedatangan dari teman-teman HIPMI. Bahkan di sini bukan hanya pengurus IPMI, tetapi juga foundernya dan ketua umum dari Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia. Langsung aja ya, kita simsalabim nih, kita hadirkan mereka semua. Siap, 1, 2, 3, simsalabim. Ada siapa nih? Kakak cantik yang kayak Barbie. Kak siapa? Saya Lea Elvara. Wah, Kak Lea Elvara udah gak asing pasti ya teman-teman semua. Terus ada Ting. Hai, saya Carmelita, jalan-jalan ke Balikpapan. Selamat datang di CS Kehidupan. Saya baru datang dari Kalimantan membawa segenggam harapan. Waduh, kayaknya kalau kayak gini bukan lagi segenggam harapan ya, kayaknya berjuta-juta harapan nih pastinya. Aduh. Kebetulan memang baru balik dari Kalimantan. Wah, luar biasa ya Kak. Dari Balikpapan. Iya. Luar biasa sekali ya, walaupun capek jauh-jauh ya dari Kalimantan, beliau mau hadir ya di sini untuk memperkenalkan dan tentunya selain memperkenalkan juga nantinya bersinergi tentunya dengan CS Kehidupan ya Kak ya. Iya. Dan oh iya, sebenarnya teman-teman CS Kehidupan di IPMI ini juga kebetulan saya juga sebagai pengurus ya. Di bagian apa sih Kak? Aku lupa. Iya. Wakil Ketua Umum Bidang Seni dan Kehidupan. Seni dan budaya. Seni budaya dan kehidupan. Oh iya, seni dan budaya. Aduh. Maksudnya seni dan budaya. Iya. Oke, langsung Kak Lea ya. Kak Lea di sini sebagai founder, bisa tolong berikan gambaran nih untuk kita apa sih itu IPMI Kak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat CS Kehidupan. Alhamdulillah senang sekali saya di sini bisa berjumpa dengan adik-adik milenial yang luar biasa. Dan saya nih baru pulang dari Balikpapan langsung ke sini. Makanya tadi dibilang dari Balikpapan membawa sejuta harapan. Ya, insya Allah ya. Iya. Oke, baik.
IPMI itu singkatan dari Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia yang diinisiasi oleh saya dan Bu Jenderal Suprapto beserta Bapak Jenderal Suprapto. Dari kita ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol santai, akhirnya terbentuklah IPMI yang awalnya bernama UMI. UMI itu adalah Usaha Mandiri Milenial Indonesia. Nah, karena UMI ini bentuknya sebuah komunitas, maka saya bilang ke Pak Jenderal untuk kita ganti menjadi wadah yang lebih besar dalam bentuk organisasi, yaitu IPMI, Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia. Di mana IPMI ini isinya para pengusaha milenial yang umurnya antara 20 sampai 45 tahun. Ya, batasnya ya. Sebenarnya sih batas tuh 40 ya, cuma banyak sekali yang usia 40 lebih masih ingin masuk gitu, dan mereka kan masih produktif. Jadi kalau usia-usia milenial masih produktif kan sayang kalau kita nggak masukin, nggak kita sinergikan mereka di dalamnya, nggak kita berdayakan gitu. Jadi akhirnya kita batasi sampai usia 45 tahun. Di luar itu udah masuknya kolonial, jadi udah nggak bisa. Waktu itu ada yang mau masuk umur 47, 48. Saya bilang mohon maaf, udah nggak bisa gitu. Nah, lalu IPMI ini merupakan wadah untuk para pengusaha milenial di mana kita berbasis teknologi digital gitu, berbasis digitalisasi ya. Platformnya dengan menggunakan digitalisasi, di mana organisasi-organisasi lain itu tidak ada yang seperti kita yang berbasis teknologi digitalisasi. Mereka kan konvensional aja gitu, umum ya, global. Tapi kalau kita IPMI ini memang lebih kepada platformnya digital. Karena kenapa digital? Ini kan sudah era digitalisasi dan digitalisasi ini dikuasai oleh para milenial. Nah, maka dari itu dengan para milenial yang sudah makin marak menjadi pengusaha dan mereka tidak punya wadah. Jadi di Indonesia milenial belum ada wadahnya dalam sebuah organisasi. Jadi masih dalam bentuk komunitas gitu. Nah, akhirnya saya melihat peluang membuat wadah ini, maka terbentuklah IPMI ini yang sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Parekraf Sandi Uno pada tanggal 28 Oktober 2022 yang lalu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Iya. Kan Hari Sumpah Pemuda, jadi pas kan di resmikannya gitu. Jadi kita ini selangkah lagi untuk pelantikan dan pengukuhan, sedang persiapan sekarang. Ya. Saya pikir tadi Umi lagu Umi. Saya pikir itu. Bisa aja sih Kelly emang. Daripada diem aja. Iya emang Kak Lea kelihatan kayak adat alwi ya. Jadi adat kan alwi turunan. Turunan ya. Oke, so Kak Lea tentunya kan di sini nggak sendiri ya, ada sama Kak Karmel ya. Boleh Kakak sapa-sapa dulu lagi? Halo Tadi luar biasa semua sahabat CS Kehidupan, saya Carmelita di Top TV ya. Dan alhamdulillah baru saja terpilih dan dipercayakan nih oleh Kak Lea yang sangat cantik menjadi Ketua Umum Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia di tahun 2023 ini. Terima kasih Kak Lea. Sama-sama, congratulations. Iya. Oke. Semoga amanah ya. Pastinya ya. Oke. Terus kalau Kakak sendiri kenapa nih akhirnya bersedia nih? Jadi Kak Karmel ini kan sebelumnya adalah Putri Indonesia Kepulauan Riau ya. Iya. 2022 ya, masih baru banget, luar biasa ya. Masih terus, anget Pak. Iya, kenapa sih Kakak akhirnya mau menjadi Ketua Umum IPMI nih tentunya? Yang pertama mungkin aku bisa melihat bahwa di era globalisasi antara transisi 4.0 industri ke 5.0 industri ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan dari segi bisnis ya. Termasuk kita dituntut untuk agile karena kita menghadapi yang namanya VUCA world. VUCA world itu yaitu dunia ketidakpastian dalam bisnis gitu. Nah, aku berpikir bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan siapa sih penggerak terbesar dalam rangka mengembangkan perekonomian di Indonesia selain milenial nih, kita nih.
anak-anak yang usianya 18 sampai 45 tahun. Tentunya kita. Dan aku punya misi yang besar bahwa untuk membawa Indonesia ke arah industri 5.0 itu bukan hal yang mudah ya Kak. Tentunya yang kayak tadi aku bilang, kita harus agile, siap berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Dan tentunya yang kedua adalah aku juga aktif sebagai pengusaha nih. Nah, pengusaha itu apa? Bukan semata-mata usaha ya di sini, tapi aku lebih menitik beratkan dengan entrepreneur mindset, yaitu dimanapun kita, apapun profesi kita, mau kita karyawan, kita pengusaha, kita pengkarya seni, CS kehidupan. Ketika kita memiliki yang namanya entrepreneur mindset, roda perekonomian, income itu pasti akan berputar lebih banyak kepada kita. Dan kedua itulah yang membuat aku sebagai milenial nih pengen ikut turut serta dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia melalui platform IPMI ini Kak. Yes, oke, setuju ya. Boleh tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Jadi memang IPMI ini hadir di tengah-tengah kita itu menjadi bagian yang dimana ingin bagaimana mewujudkan Indonesia emas ya Kak ya. Tentunya di sini bukan berarti IPMI itu mungkin menjadi saingannya HIPMI atau lainnya, tidak ya Kak, tapi justru HIPMI ini dibangun oleh kalian untuk berkolaborasi agar kita saling melengkapi ya kan, bagaimana mewujudkan Indonesia emas, yaitu Indonesia yang cerdas, berkarakter dan sejahtera ya Kak ya. Iya. Oke, nah tentunya kan di sini nanti teman-teman CS Kehidupan juga pasti bertanya-tanya. Terus kalau kita mau gabung ke IPMI itu kayak gimana? Nah ini siapa nih yang bakal jawab nih kira-kira? Iya, silakan. Mungkin gantian kali ya. Oh kalian. Gimana? Mas Ersun. Umumnya dia. Ya, Mas Ersun. Nggak apa-apa. Langsung dilempar. Lempar-lempar. Boleh, bareng-bareng. Jadi untuk para milenial nih yang mau masuk ke IPMI, kita sudah punya platform sendiri atau website sendiri, bisa melalui website IPMI www.ipmi.org. Sorry, aduh mulutnya bisa ini buka. biasa with English gitu. Jadi ORG jadi ORG. ORG ya. Dan kita ada Instagramnya juga ya Kak. Ya, Jadi ada mungkin kalau Instagram. teman-teman males ngetik gitu ya, sekarang kan milenial, bisa nih buka langsung Instagramnya, di sana udah ada websitenya langsung ya Kak. Iya, bisa. Dan masih free, mumpung masih free, karena nanti mungkin kedepannya udah ada administrasi ya. Yang harus dibayar. Iya, terus tapi tenang, bagi teman-teman yang jadi sahabat CS Kehidupan ke IPMI adalah nantinya ya lebih mudah. Jadi harus, makanya gini, memang di CS Kehidupan itu kita itu kan dalam hal ini kita bersama-sama ya Kak ya, sesuai dengan amanat negara, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Selain dari 4 pilar yang dimana itu yang akan menjadikan kita sukses menjadi Indonesia emas ya pastinya. So tadi kalian sudah menceritakan terus sama Kak Karmel tentang IPMI, terus bagaimana caranya masuk ke IPMI ya kan. Nah di sini mungkin kakak juga bisa memberikan motivasi untuk kita sebagai milenial, khususnya bisa semangat juga nih untuk bagaimana tadi seperti yang menghadapi tantangan-tantangan khususnya mereka yang sedang membangun sebuah usaha di saat ini gitu Kak. Oke, baik. Pada saat itu saya mengisi sebuah acara yang isinya semua para milenial. Di situ saya berbicara, jangan takut para milenial untuk mulai berbisnis dari nol, karena segala sesuatu memang pastinya dari nol atau dari bawah. Jangan bermentalkan pegawai atau karyawan. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi seorang pengusaha. Contoh yang ada di sebelah kita, Kak Carmel ini dulu di BUMN ya, salah satu director di sebuah BUMN. Ada beberapa perusahaan BUMN yang sudah dia di dalamnya, dan dia berusaha untuk keluar dari zona nyaman menjadi seorang pengusaha, membuka bisnis, dan alhamdulillah sekarang bisnisnya sudah ada beberapa cabang dan bahkan akan diversifikasi ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Sama halnya seperti saya, di usia 25 tahun itu saya alhamdulillah sudah bisa menjadi seorang miliarder. Saya belajar bisnis itu, memulai bisnis dari usia 18 tahun. Dan waktunya nggak begitu lama,
kira-kira 7 tahun kemudian saya di usia 25 tahun sudah bisa menjadi seorang miliarder. Nah itulah yang saya bangun, yang saya bentuk untuk para milenial di seluruh Indonesia. Bagaimana milenial ini di usia muda sudah bisa menjadi seorang miliarder gitu. Bahkan ponakan-ponakan saya yang masih muda-muda ini mereka ada yang mau kerja di sebuah perusahaan, terus ada yang mau jadi PNS. Saya bilang jangan, jadi pebisnis aja, belajar bangun bisnis, karena kalau berbisnis itu nanti kalian bisa berbuat untuk orang banyak gitu, khususnya buat diri kalian sendiri dan umumnya buat orang banyak. Dan juga income-nya kan unpredictable ya. Kalau pengusaha itu bisa banyak gitu, tidak seperti gaji karyawan berapa sih gitu. Tapi kalau dari bisnis kan bisa unpredictable, sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa create itu, punya target berapa, misalnya 1 bulan 1 miliar. Nah kita bisa mencapai target itu dengan perjuangan kita, dengan capability kita, dengan ilmu yang kita punya, dengan networking yang kita punya, itu kita bisa membangun. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Lea. Iya. Sekarang dari Kak Karmel, silakan Kak. Oke, kalau motivasi aku buat teman-teman milenial yang pengen banget jadi pengusaha nih, sebenarnya cuma ada satu rumus ya Kak. Oke. Takut gagal sama dengan tidak akan bisa atau benar-benar gagal. Waduh, luar biasa. You know, ada yang bisa tahu nggak nih kira-kira apa? Nih, aku jelasin. Kalau kita maju, berani untuk take a risk akan segala sesuatu. Let's say bisnis nih, kita belum punya modal, tapi kita maju, kita berusaha. Kita nggak tahu di depan ada potensi apa. Kita nggak tahu tiba-tiba kita lagi jalan, kita nggak tahu rezeki dari mana. Kadang jatuh itu aja, jatuh begitu saja gitu. Ketika kita punya tujuan yang baik, disitulah rezeki pasti akan turun. Dan itu yang aku pengen motivasikan ke teman-teman milenial zaman sekarang nih, terutama yang teman-teman pengen banget bikin bisnis. Karena apa? Kalau teman-teman takut mulai terus ya, teman-teman akan tidak bergerak Kak. Di situ-situ saja, nggak akan maju. Teman-teman nggak tahu tiba-tiba ada opportunity apa ke depan gitu. Jadi agile-nya teman-teman masih muda nih, spiritnya harus kuat, spiritnya masih kuat, energinya masih kuat, harus dimanfaatkan untuk mencari banyak opportunity. Jangan takut akan kegagalan, ambil resiko sebanyak-banyaknya, karena kapan lagi kalau udah tua pasti kita akan menyesal. Kita mau ambil resiko juga kita pasti akan berpikir berkali-kali kalau sudah tua. Dan itu kebanyakan penyesalan terbesar orang tua yang saya sering tanyakan. Pembelajaran saya terbesar dari orang tua. Ini tuh makanya teman-teman yang milenial jangan pernah takut untuk usaha, maju terus, dan tentunya kembali lagi back again, siapa lagi kalau bukan kita seorang milenial, siapa lagi yang bakal membantu Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian negara ini. Luar biasa ya. Oke, nah Kak Lea, Kak Kel, kira-kira kalau misalnya Kak Karmel ya, tentunya di sini kalau Kelly udah bisa belum nih masuk nih? Kalau kayak Saya, aduh. Bisa. Bisa dong. Bisa Umurnya berapa? Aku umurnya tahun ini baru umur 20. Ih, bisa banget. Bisa dong. Bisa Kan dari banget. 18 tahun. Iya. Dia bisa jadi the next Kak Atta Halilintar. Wih, amin ya Allah. Amin. Rambutnya udah mirip duitnya, ya. Amin. Ya, rambutnya. Besok cukur deh. Jadi nanti bukannya ini lagi, bukan apa namanya, bukan pantun lagi, ntar Asiap. Iya, masuk Siap. aja. Masuk aja, kita udah punya anggota baru 1 berarti nih. Iya, luar biasa ya. So, teman CS kehidupan, ya jadi kalau kita mencoba, pastinya selama kita mencoba apapun gitu ya, kita explore, terus kita hasilnya misalnya tidak sesuai harapan, jatuh bangun lagi, itu suatu hal yang wajar karena itu dinamika kehidupan ya, atau seni kehidupan yang dimana orang hidup tuh biar justru ke challenge lebih berwarna lagi hidupnya, ya memang seninya seperti itu. So jangan takut gagal, karena bagaimanapun gagal adalah sebuah pembelajaran yang dimana kesuksesan yang tertunda ya, karena memang kalau di CS kehidupan sendiri memanai kesuksesan itu adalah ketika kita mati. Nah kalau kita sudah mati, di situ baru kita mengetahui kita sukses atau enggak. Karena apa? Gajah meninggalkan
gadingnya. Nah, manusia meninggalkan karyanya. Makanya di sini dengan adanya komunitas CS Kehidupan, terus juga ada organisasi IPMI, mari bersama-sama kita membangun, merajut yang namanya persaudaraan, terus juga merajut persahabatan, kita bersinergi bagaimana menjadikan bumi kita ini adalah bumi yang sangat harmonis tentunya. So, oke, sahabat kehidupan, di sini saya selaku host tentunya Aladin, terus juga ada Kelly, terus ada Kak Lea, ada Kak Karme, semuanya undur diri. Dan sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget nih ya sama Kak Lea, Kak Karme di sini sudah bersedia hadir dan berbagi tentang informasi tentang IPMI ya, sebuah organisasi wadah kita untuk bagaimana kita menjadi pengusaha yang sejahtera pastinya ya. Dan teman-teman semua perlu ketahui bahwasanya kita itu ada program namanya Calon Saudagar Kehidupan. Jadi di IPMI ini aku belajar juga dari Kalea. Kalea ini juga merupakan penasehat dari Gerakan Semangat Literasi Nasional CS Kehidupan, yang dimana kita ingin mencetak para saudagar. Saudagar di sini adalah bukan mereka yang hanya mementingkan untuk memperkaya diri sendiri saja atau keluarganya, atau yang biasa kita sebut tirani-tirani ya Kak ya, yang sebelumnya. Tapi mereka adalah yang berpikir untuk mensejahterakan bersama-sama. Nah inilah yang makanya di sini tentunya antara IPMI, CS Kehidupan dan kita semua, ayo satukan hati, kita berjuang bersama. Oke, kami di sini undur diri tentunya. Salam sehat, semangat dan sukses bahagia selalu untuk kita semua. Bahagialah kita istimewa dan sampai jumpa kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.